Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah, banyak sekali ya benda-benda di kehidupan kita sehari-hari itu yang menggunakan sifat benda yang elastis ya. Termasuk juga pada alat-alat teknologi. Misalnya nih pada kendaraan bermotor itu ada yang namanya mesin suspensi atau shock breaker ya. Termasuk juga pada sepeda motor tuh ada ya alat yang seperti ini. Nah, kedua alat ini tuh didesain untuk membuat kita merasa nyaman ketika berada di dalam kendaraan ketika kita menghadapi guncangan. Oke ya. Nah, selain pada kendaraan bermotor, spring atau pegas-pegas biasanya disusunkan juga pada tempat tidur ya. Nah, di dalam tempat tidur ini ada susunan pegas. Sama fungsinya itu adalah untuk memberikan kenyamanan pada saat kita tidur ya. Jadi si kasurnya itu elastis gitu, nggak keras gitu ya. Nah, selain menggunakan pegas, itu dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak menggunakan benda-benda yang sifatnya elastis seperti karet ya untuk ikat rambut, kemudian alat-alat olahraga gitu, juga pada saat bungee jumping. Kita lihat ya, video ini kita saksikan dulu. Untuk pembahasan tentang benda-benda elastis itu, kita ibaratkan misalnya dengan sebuah pegas ini ya. Pegas ini, misalkan di sini kita punya sebuah pegas ya. Lihat ini pegasnya 200 Nm/m. Posisi awalnya di posisi 0,0 ini kesetimbangannya. Sekarang misalnya kita kasih dia gaya tarik sebesar 50 Newton ya. 50 Newton. Nah, ternyata dia bertambah panjang sebesar 0,25 meter. Sekarang gimana kalau kita kasih 100 Newton? Maka dia akan bertambah panjang 0,5 meter ya. Jadi jika gayanya 2 kali lipatnya, maka pertambahan panjangnya menjadi 2 kali lipatnya juga. Sekarang gimana kalau konstantanya yang kita ganti? Misalnya sekarang konstantanya 500. Nah, kita kasih dia 50 Newton. Maka dia akan bertambah panjang sebesar 0,1 meter. Jadi kalau konstantanya 200 Newton per meter dikasih 50 Newton itu 0,125 ya. 0,25 meter ya. Kalau dikasih 100 Newton, nah maka dia akan tambah panjang 0,2 meter. Mari kita lihat data-datanya yang tadi ya. Nah, berikut ini datanya ya. Untuk yang konstantanya 200 Newton per meter dikasih gaya 50, extensionnya 0,25. Kalau dikasih gaya 100, extensionnya 0,5 ya. Kalau untuk konstantanya yang 500 dikasih gaya 50, extensionnya 0,1, dikasih gaya 100, extensionnya 0,2. Kalau kita lihat ini gaya 50, extension 0,25, 50 dibagi 0,25 itu adalah 200. 100 dibagi 0,5 itu adalah 200. Begitupun yang konstantanya besar. 50 dibagi 0,1 itu hasilnya 500. 100 dibagi 0,2 hasilnya 500. Jadi bisa kita simpulkan dari kedua data ini kalau konstanta K itu adalah gaya dibagi dengan extension atau pertambahan panjangnya. Nah, ini dikenal dengan hukum Hooke atau Hooke law ya. Ini kalau kita kalikan menjadi kalau kita
dipindah ruaskan ini menjadi begini ya, F sama dengan K dikali dengan delta X. Nah, ini dikenal dengan hukum Hooke. Di sini ada tanda negatifnya yang artinya bahwa si pegas ini memiliki energi potensial di mana gayanya itu akan melawan dari gaya penyebab. Seperti tadi dia dikasih gaya tarik ke kanan, maka ketika dilepaskan dia akan tertarik ke kiri untuk mengembalikan ke posisi semula. Itulah yang disebut dengan benda elastis ya. Jadi yang dinamakan dengan benda elastis itu ketika dia diberi gaya, maka dia akan berubah bentuknya atau bisa juga bertambah panjang. Tapi ketika gayanya dihilangkan, itu dia akan kembali ke posisinya semula. Maka di sana gayanya dikasih tanda negatif. Keterangannya seperti ini ya. Gaya itu satuannya Newton, kemudian konstanta pegas Newton per meter, dan perpanjangan pegasnya itu adalah meter satuannya. Kemudian masing-masing pegas itu kan biasanya ada nilainya tersendiri. Nah, kalau kita ingin merubah konstantanya, maka kita buat dia menjadi rangkaian seri atau rangkaian paralel. Perhatikan kedua rangkaian ini. Kalian perhatikan di sini kalau rangkaian seri ini langsung nyambung ya ujungnya. Kalau rangkaian paralel ini seperti ini ya. Nah, jadi dia diparalelkan. Nah, kalau untuk rangkaian seri ya, kita lihat di sini kalau misalkan dia dikasih gaya, maka si pegas yang ini akan tambah panjang, pegas yang kedua juga akan tambah panjang. Jadi di situ ada dua pertambahan panjang ya. Maka kita bisa totalkan pertambahan kedua pegas ini, sistem pegas ini, pertambahan panjangnya kita jumlahin aja. Pertambahan panjang pegas yang ke-1 ditambah pertambahan panjang pegas yang kedua. Kita kembali ke hukum Hooke yang tadi, kalau K itu adalah F per delta X atau delta X-nya itu adalah F per K ya. Jadi kita bisa cari F per K-nya itu sama dengan F per K total itu sama dengan F per K1 ditambah F per K2 delta X1, F per K1 delta X2, F per K2. Maka seper K totalnya, F-nya karena di sini rangkaiannya seri, maka F-nya itu yang di K2 dengan di K1 sama. Kalau misalnya dia dikasih benda masanya M, maka gayanya sama-sama gaya berat yang bekerja. Jadi F-nya bisa kita hapus gitu, bisa kita bagi dengan F semua ruas, maka diperoleh 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Nah, inilah persamaan dari kapasitas total untuk rangkaian seri. Kalau misalnya ada 3 rangkaiannya, berarti ini 1 per K1, 1 per K2, 1 per K3 ya, tambahin semuanya. Dan seterusnya. Dan untuk yang rangkaian paralel seperti ini, nah sehingga ini kan jadi bareng-bareng gitu, delta X-nya jadi sama ya untuk keduanya karena dia dipasang paralel dengan pembatas yang sama. Jadi delta X-nya dia sama ya. Maka di sini gayanya yang terbagi 2, F1 dan F2 ya. Ini F1 ke sana, F2 ke sana, maka F total sama dengan F1 ditambah F2. Sehingga F itu tadi K dikalikan delta X dengan hukum Hooke yang tadi, maka F1 K1 delta X1, ini F2 K2 dikali delta X yang kedua, maka delta X-nya sama untuk kedua ruas, maka K-nya itu adalah K1 ditambah K2. Jadi untuk rangkaian paralel itu cukup dijumlahkan saja K-nya. Inilah K total. Kalau banyak K konstanta, kalau banyak pegasnya, maka kita tinggal jumlahin aja K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Itu ya untuk rangkaian seri paralelnya. Hari ini sampai di situ dulu pertemuan kita kali ini. Waktunya kalian untuk melakukan eksperimen sendiri di rumah dengan menggunakan karet ya. Apakah karet tersebut itu memenuhi hukum Hooke atau tidak, itu silahkan kalian buktikan sendiri di rumah. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Good luck untuk pelajaran selanjutnya. Bye-bye.